Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudari sekalian. Sungguh berbahagia dan bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita kembali bertemu dengan saya, penginjil Irene Widya Kusuma. Kita bertemu kembali di acara Kopastif, podcast Kopastif, yaitu podcastnya Kongko Pastoral Inspiratif. Nah, saat ini kita akan membahas satu tema yaitu tentang kesetiaan. Tentu saja saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh seorang rekan untuk kongko-kongko kita pada hari ini. Dan saya akan menyambut rekan saya ini. Halo, salam sejahtera Pak Arief. Salam sejahtera, halo, apa kabar Bu Iin? Baik, senang sekali ya kalau hari ini kita bisa berbincang-bincang di dalam podcast Kopastif ini Pak Arief. Ya, benar sekali. Bagaimana kabar Anda? Baik Pak Arief, sehat. Pandemi begini memang ya kita seringkali tidak pasti ya dalam segala keadaan kita. Ya, Pak Arief mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya rekan-rekan yang hari ini mengikuti kongko kita bisa mengenal Pak Arief sebenarnya siapa begitu. Oh, baiklah Bu Iin dan para pendengar sekalian. Nama saya Arief Subagio. Saya menikah pada tahun 1985 dengan seorang istri yang bernama Meti Suteja. Dan berarti usia pernikahan saya sudah 35 tahun. Wow, oke. 35 tahun, bukan angka yang pendek. Iya, Dan betul. saya sekarang dianugerahi satu orang cucu dan anak saya 2 yang sulung bernama Adrian, berusia 33 tahun, dia berkarir di Amerika. Oke. Lalu adiknya Arlene yang telah memberi cucu saya baru berumur 1 bulan lebih dan dia tinggal di Sydney. Sehingga relatif saya hanya tinggal bersama dengan istri saya Meti. Dan itu saja kira-kira. Iya, wah jadi berduaan ini ya Berduaan. Pak Arief ya. Betul. Kalau boleh disebut berlima dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Baik Pak Arief, senang sekali ya kalau hari ini Pak Arief boleh menemani kita kongko. Terima kasih sekali ini untuk waktu yang boleh diberikan. Nah, tentu saja para pendengar mungkin sudah tidak sabar ini Pak Arief untuk berbincang tentang kesetiaan hari ini. Karena kami dengar juga Pak Arief sangat aktif juga ya di ME begitu ya, di Marriage Enrichment, betul ya Pak ya? Oh iya, izinkan saya cerita sedikit silahkan, tentang Pak. ME, Marriage Enrichment. Jadi saya ikut ME yang pertama itu pada tahun 2000. Ibu Iin dan para pendengar sekalian. Dan semenjak itu, setiap ada event ME, saya selalu terlibat. Saya dan istri selalu terlibat di dalamnya. Sampai saat ini dan tentunya sampai sebelum pandemi kita mengadakan ME ke-40 sekian. Saya lupa persisnya, ke-40 sekian. Gitu. Ya, jadi cukup lama ya Pak ya, cukup karena lama. tahun 2000 sampai hari ini ya, berarti sudah 20 tahunan begitu ya. Betul. Ya. Oke, nah Pak Arief kita mau berbincang nih tentang beberapa hal hari ini memang yang khususnya kita kaitkan dengan buah roh yaitu kesetiaan. Nah, hari ini kan tadi Pak Arief ceritakan begitu ya, pernikahan usianya sudah 35 tahun. Nah, mungkin yang mendengar juga usianya saja belum sampai 35 tahun begitu ya. Tapi tidak apa-apa karena semuanya bisa menjadi sebuah pembelajaran dan berkat bagi kita semuanya. Nah, bisa diceritakan Pak Arief sepanjang 35 tahun ini ada tantangan-tantangan apa saja yang kira-kira dihadapi di dalam pernikahan yang Pak Arief dan juga Ibu Meti jalani. Silahkan Pak Arief. Baiklah, Bu Iin dan para pendengar sekalian. 35 tahun tentu bukanlah satu durasi yang pendek seperti saya katakan tadi. Terus terang, awal-awal pernikahan ya, bukan satu hal yang mudah bagi kami. Ya, karena banyak hal yang kami temui dan Anda tadi mengatakan tantangan apa?
Ya, betul. Tantangan utamanya pada waktu itu, artinya tahun 1900, 5 tahun perkawinan pertama, ya, tantangan kami adalah komunikasi. Oke. Mengapa? Karena saya ini cenderung introvert. Ya. Dan kebetulan Bu Medi juga introvert. Oh, baik-baik. Ya. Jadi kedua-duanya ini tipenya ke dalam. Sehingga kami tidak punya satu keberanian, satu modus untuk berkata-kata dengan terus terang. Jadi kalau ada sesuatu, kami ke dalam. Ke dalam. Demikian Bu In dan para pendengar. Nah, seperti tadi saya katakan, 5 tahun pertama adalah fase-fase yang tidak mudah, karena kami belum tahu cara mengkomunikasikan apa yang ada di dalam pikiran dan benak kami sendiri. Ya. Bersyukur, tadi saya katakan tahun 2000, akhirnya kami berkesempatan mengikuti MA, dan di situ kami boleh belajar mengkomunikasikan banyak hal dalam diri kami terhadap pasangan. Nah, kalau saya tidak salah tangkap, Anda tadi menyebut kesetiaan ya? Ya, betul Pak Arif. Apakah memang kesetiaan itu kan hari ini bisa menjadi satu kekuatan gitu sampai sejauh ini? Begini Bu In dan para pemirsa sekalian, kesetiaan di dalam konteks orang ketiga, ya, saya terus terang tidak pernah berpikir, kami tidak pernah berpikir terus terang. Ya, tidak pernah berpikir karena track record dari family kami berdua tidak ada yang menuju ke situ. Tetapi seperti tadi saya katakan bahwa perkawinan kami bukannya sebuah perkawinan tanpa masalah. Gitu. Tetapi kalau kesetiaan di dalam konteks orang ketiga, never. Kita tidak pernah ke situ. Nah, saya sharing sedikit kalau begitu. Ya, silakan Mbak Arif. Di dalam perjalanan pernikahan kami, ya, antara tahun kelima, jadi tahun 1990 sampai 1995 dan seterusnya itu, di mana tadi saya katakan betapa beratnya itu karena masalah komunikasi. Ya. Kepikir orang lain tentu tidak, tetapi saya sempat berpikir saya salah pilih. Oke, tapi diam begitu ya, ke dalam ya. Ya, ke dalam. Salah pilih. Ya, saya putus asa, saya kecewa, saya desperate dan salah pilih. Itu mengalami fase-fase sedemikian. Oke, ya. Ya, tapi tidak berani dan tidak tersampaikan. Gitu loh. Tapi jadi itu menjadi sebuah beban tentu saja ya, Pak Arif. Menjadi beban. Nah, itu tantangannya. Bu In, gitu ya. Jadi bukan orang ketiga tapi orang pertama ya. Ya, begitu. Nah, kalau Anda mau tahu bagaimana cara saya ditolong Tuhan dan menolong diri saya sendiri. Yes. Begini, waktu itu Bu In dan para pendengar sekalian, seperti tadi saya sampaikan, bahwa saya kan cenderungnya introvert. Iya, betul. Jadi, dan di kultur keluarga saya, tidak mengajarkan untuk begini, untuk sharing apa yang menjadi beban-beban keluarga atau pribadi kepada orang lain. Oh, ya. Itu budaya orang Tionghoa, budaya papa-papa saya itu dulu mengajarkan sedemikian. Jadi urusannya ya diselesaikan sendiri begitu ya. Karena itu aib tidak boleh diurai kepada orang lain. Iya. Nah, itu ya, rasa aib itu tidak boleh diurai. Jadi berbeda sekali dengan era modern di mana ada konseling dan seterusnya. Jadi sehingga saya kan ke dalam. Nah, tentunya hanya kepada Tuhan, karena yang punyanya kan cuma Tuhan akhirnya. Curhatnya ya, Pak Arif ya. Nah, itu. Nah, waktu itu cara saya itu, saya dulu kan dari remaja tuh hobi menulis diary. Oh, iya. Jadi mencurahkan. Enggak yakin ya aku punya diary ya. Kan biasanya perempuan Mbak Arif yang punya diary. Nah, saya memang suka menulis gitu ya. Nah, jadi
cara saya untuk menumpahkan semua perasaan, semua isi hati saya itu dengan menulis. Gitu, menulis ya, menulis macam-macam. Dan dalam itu merupakan refleksi. Ya. Di dalam refleksi saya itu, maaf kata, pernah mengatakan, Tuhan, seandainya aku tidak bahagia dengan perkawinanku, tapi aku tidak akan melakukan apapun juga yang Engkau tidak kehendaki. Aku hanya mengatakan, Tuhan, I'm not happy on my marriage. Ya. Ketimbang misalnya, saya berkata, Tuhan, aku nggak happy loh dengan perkawinanku. Karena si dia. Ya. Ya, saya salah nih. Lebih baik aku kalau gitu sama the other ones, maybe saya yang happy. Lebih cerewet gitu ya, yang ekstrovert. Ya, misalnya kan. Tapi no. Saya bahkan pernah merefleksikan tidak. Ya. Aku memang tidak happy, tapi aku tidak akan. Nah, itu refleksi saya dulu. Ya. Puluhan tahun yang lalu. Itu di diary berarti ya, Pak Arif ya. Gitu. Yes. Nah, jadi memang ada satu komitmen. Ya. Kemudian di dalam pergumulan saya itu, dalam saat teduh saya, perenungan saya, sampai saya punya satu pemahaman bahwa tentang penolong yang baik. Ya. Pemahaman saya pada waktu itu begini, Ibu Irin dan teman-teman sekalian. Ya. Saya menikah diberkati oleh hamba Tuhan. Saya menikah di altar dan disaksikan majelis dan jemaat Tuhan. Yes. Ya, artinya perkawinanku diberkati oleh Tuhan. Ya, saya yakin satu, Dia yang terbaik. Bukan sosok yang sempurna, aku juga bukan sempurna kok, tapi Dia yang terbaik. Udah, maka dengan berurai air mataku mengatakan, yes God, she was the best for me. Gitu. Dia yang terbaik. Gitu. Yes. Nah, pokok persoalannya adalah dia penolong. Ya. Seringkali kita memahami penolong itu dalam arti yang sempit. Ya, coba Bu Iin, kalau misalnya Anda wanita, ya, engkau penolong bagi suamimu, bukan? Iya, betul. Bagaimana engkau mengartikulasikan terminologi penolong ini? Yuk, kita kan kongko nih. Betul. Ya, kalau saya bagaimana mengartikannya? Kalau bagi saya sendiri, penolong itu sebenarnya kan adalah seseorang yang memang ditempatkan untuk bisa melakukan sesuatu begitu bagi orang yang ya maksudnya adalah partner, dalam hal ini adalah suami yang dalam kehidupannya. Kita bisa melakukan sesuatu sehingga menjadikan ada yang lebih baik ketika dia membutuhkan hal tersebut. Kalau saya sih mikirnya gitu ya Pak Arif. Yes, super sekali. Nah, maksud saya begini Bu In dan para pendengar, ya. Seringkali orang mengartikan penolong itu dalam konteks yang sempit. Misalnya gini contohnya, hanya untuk kepentingan hal kefanaan dan sesaat. Misalnya, aku hobi saya makan. Puji Tuhan, dia ngasih penolong yang termasak. Ya, saya tidak teliti, puji Tuhan. Tuhan melengkapi saya orang yang sangat accurate. Teliti sekali, detail sekali, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, akhirnya saya memiliki pemahaman tidak hanya sekedar itu, tapi akhirnya begini, Tuhan, Dia penolong. Penolong saya untuk apa? Penolong untuk membentuk karakter saya serupa dengan Engkau. Memang di sini sana, maybe tidak memenuhi kebutuhan saya secara emosional. Tetapi pemenuhan kebutuhan emosional saya itu bukan tergantung siapapun juga, tergantung diriku dan dirinya Tuhan. Iya. Dan aku tertolong di situ. Gitu. Ya, aku tertolong bahwa Dia terbaik menolong saya, membentuk diriku, membentuk pribadiku, membentuk karakterku untuk menuju
seperti Kristus. Semakin serupa begitu ya, Pak Right, Arif ya, gitu. bisa dikatakan. Nah, Oke, ya. Pak Arif, tadi saya boleh Ya. highlight ya satu kalimat yang Pak Arif katakan bahwa Pak Arif mencurahkan sebuah kalimat, memang dalam segala kesulitan dan dalam segala pergumulan itu, dalam mungkin ketidakbahagiaan bahkan, tapi Pak Arif menuliskan, tapi aku tidak akan melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Yes, Nah, itu ini berarti kan bisa konteksnya kita, kesetiaan ya. ya betul, itu bisa Ya. kita kategorikan bahwa kan karena kesetiaan itu yang menjadi sebuah komitmen, maka berlanjutlah dan langgenglah sampai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya begitu ya Pak Amin. Arif ya. Betul. Luar biasa sekali Ya. Pak Arif memang. Ya. Dan Ya. ini tentu saja bukanlah sesuatu yang semudah diceritakan hari ini ya. Ya, Karena betul. air mata dan pergumulan tentu saja itu menjadi satu pergumulan juga. Nah, Betul, tapi Bu. Pak Arif, Ya. kan hari ini itu ya krisis kesetiaan itu melanda sekali pernikahan-pernikahan masa kini begitu. Tentu saja banyak contoh. Nah, apakah pernah melayani kasus-kasus seperti ini bisa dibagikan, diceritakan, Pak Arif? Ya. Saya setuju bahwa khususnya ya, maafkan, saya mungkin adalah orang generasi dulu, generasi dinosaur mungkin. Generasi purba ya, Pak ya. Karena usia saya 65 tahun. Oke. Tapi yang saya temuin adalah Anda benar bahwa generasi-generasi, maafkan dengan teman-teman yang jauh lebih muda dari saya, memang pemahaman pernikahan agaknya kurang kental bila dibandingkan dengan kami sekarang ini. Maafkan. Ya. Memang banyak hal informatif sangat membanjiri kita semua. Tetapi juga pemahaman di dalam konteks spiritualitas perkawinan agaknya kita semakin miskin. Oke. Ya. Sehingga banyak pasangan-pasangan muda sekarang memahami perkawinan dan perkawinan dan rumah tangga itu sangat-sangat sempit, sangat miskin menurut saya. Menurut hemat saya. Ya. Konteks dalam arti misalnya ada apa sedikit, dengan sangat mudahnya mereka mengatakan cerai, dengan sangat mudahnya dan sangat ringannya mereka misalnya bermain-main ataupun bersahabat dengan orang-orang yang lawan jenisnya. Yang banyak yang saya tahu juga misalnya bahkan gini, kami tidak melakukan hal apa-apa kok secara fisik. Yes. Tetapi mereka mencurahkan isi hatinya kepada sosok yang lain. Ikatan emosionalnya yang dibangun saya tetap mengatakan, itu tidak boleh. Karena perkawinan pria dan wanita, Alkitab mengatakan dua menjadi satu. Itu adalah sesuatu, artinya apa? Bukan dua menjadi satu, bukan dipahami secara fisikal daging saja. No, bukan. Tetapi itu adalah sesuatu keintiman yang tak tergantikan. Jadi hanya pria dan hanya pasangannya. Itu. Ya, dalam konteks ini termasuk juga relasi emosional, relasi pasangan, dan seterusnya. Iya. Itu gampang ngeceknya Bu Airin dan kawan-kawan. Contohnya begini. Kalau ada berita, berita menggembirakan aja. Siapa orang pertama yang engkau ingin sampaikan? Nah, ini pemirsa perlu dievaluasi nih. Ya. Siapa yang pertama? Orang pertama yang ingin engkau ingat terlintas di dalam benakmu itu siapa? Nah, betul. Apakah pasangan sendiri atau orang lain? Gitu. Meskipun begini loh, Ibu Airin dan rekan-rekan semua, istri saya bukanlah orang yang well informed di dalam soal politik, di dalam soal-soal yang lain. Iya. Sehingga dia bukanlah teman atau partner diskusi politik yang seru gitu ya. Seru. Mungkin kalau saya ngobrol-ngobrol secara hal-hal politik mungkin dengan orang lain jauh lebih seru. Yes. Maybe gitu ya. Tetapi kan perkawinan bukan soal itu. Gitu loh. Tapi ada hal-hal tertentu yang eksklusif milik dia.
milik dia. Eksklusif, dan saya tidak perlu dan tidak mungkin itu share hal-hal yang sangat esensial, sangat pribadi, sangat diri saya, sangat aku sekali gitu ya kepada orang lain. Itu hanya kami. Nah, ini yang saya maksud. Tapi saya bisa cerita soal politik republik kepada siapa aja. Pada bapak-bapak dan pria-pria. Yes, kepada siapa saja, yang bahkan nyambung. kepada ibu-ibu yang lain, no problem. Gitu. Itu yang saya maksudkan. Ada hal-hal tertentu yang tak tergantikan. Ya, mungkin kalau zaman dulu itu orang kan lebih menekankan menikah satu kali, udah ya, selamanya. Perceraian itu aib begitu ya. Tapi kalau hari ini, pasangan hari ini lebih, udahlah nikah dulu aja, nanti dilihat cocok atau enggak. Kalau enggak cocok, cari yang lain, begitu kali ya. Iya, sebagian, tapi maksud saya mungkin tidak begitu, Bu Irin. Mungkin mereka pengennya gini loh, mereka yang menikah kepengennya mungkin betulan, Bu. Artinya kepengennya langgeng ya. Tetapi maksud saya adalah begini, mereka tidak memiliki satu landasan yang kokoh, sehingga ketika ada kesulitan sedikit saja, goncang. Udah goncang. Fondasinya ya, katanya Mbak Arif ya, fondasinya itu enggak kuat begitu ya. Mungkin mereka berangkatnya niatnya betul. Ya, karena nggak ada orang menikah dengan itikat cerai begitu ya. Gitu loh. Tetapi karena landasannya, kemudian lingkungan sekitarnya, kemudian berita-berita di sekitarnya itu membanjiri pikiran, hati, dan mau nggak mau itu menggerus iman mereka yang teguh. Nah, itu saja pokok persoalannya. Dan kecanggihan teknologi yang mempertemukan teman-teman lama dan seterusnya gitu loh. Nah, jadi menurut saya, Bu In dan para pendengar, kita perlu punya konsep yang benar tentang what is the marriage. Apa itu perkawinan? Fondasi ini sebenarnya menyangkut tentang kunci ya, Pak Arif ya, kunci yang kuat untuk membangun sebuah pernikahan secara alkitabiah. Nah, mungkin Pak Arif bisa sampaikan nih, apa saja mungkin ini? Ya, oke. Begini ya, para pendengar dan Bu In, saya sendiri terus terang dalam perjalanan pernikahan saya selama 35 tahun ini baru menemukan hal-hal ini gitu. Artinya bukan dalam awal-awal pernikahan. Ya, yaitu kalau kita ingat di dalam Kitab Kejadian 2 ayat 24 dan Efesus 5 ayat ke-31. Nah, nanti saya usulkan begini. Para suami atau para pria membaca Kejadian 2 ayat 24 dan para wanita atau para istri membaca Efesus 5 ayat 31 dan kita akan membacanya bareng-bareng. Ya. Ya, 1, 2, 3 kita akan baca bareng-bareng ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya. Silakan suami istri boleh membandingkan Kejadian 2:24 dan Efesus 5:31 ini tadi. Bedanya apa? Nah, saya ingin sampaikan begini, Bu Irin dan semuanya. Menarik bahwa Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang kelima 31 tadi mengutip kitab Kejadian 2 ayat 24 ini tadi. Dan memberikan satu nuansa baru, memberikan satu ekologi yang baru, mengkaitkannya dengan perkawinan. Dan di dalam Efesus 5 ayat 32 dia mengatakan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Maksudnya adalah ayat yang kira-kira 600 tahun sebelumnya dikutip dalam kitab Kejadian ini, kemudian Rasul Paulus dengan pimpinan Roh Kudus mewarnai ini dalam konteks relasi antara Kristus dan jemaat. Nah, ini yang utamanya. Dan yang saya mau bagikan istilah bersatu dengan istrinya, bersatu. Nah, kalau kita melihat istilah bersatu ini,
Ya, di dalam Efesus 5:31 ini bahasa aslinya memakai istilah proskolau. Pros dan kolau. Artinya apa? Yaitu berarti pertama, melekatkan satu dengan yang lain atau glue together. Artinya apa melekatkan satu dengan yang lain? Waktu itu gambarannya adalah dua keping batu dilekatkan face to face, berhadapan. Ya. Lekat. Jadi kalau dipisahkan, terpisah, maka kedua-duanya akan rusak. Yang arti yang pertama. Dan yang kedua, dilekatkan berhadap-hadapan, muka dengan muka. Ini menggambarkan satu keterbukaan dan totalitas dan penyerahan. Dan yang ketiga, penyatuan ini bersifat eksklusif dan tidak boleh dan tidak pernah boleh ada oknum lain. Nah, itulah secara alkitabiah pemahaman tentang perkawinan adalah persekutuan total bagi saya. Oke, persekutuan total. Nah, suami istri nanti boleh ya praktekkan di rumah. Mungkin setelah Anda mengikuti podcast kita ini, Anda lalu mengajak pasangan Anda untuk juga melakukan akan hal ini. Sehingga ini juga boleh menjadi berkat bagi setiap diri Anda. Nah, Pak Arief, kalau kita bergerak nih, Pak Arief kan aktif ya di pelayanan ME sejak puluhan tahun yang silam. Nah, apa sebenarnya pentingnya pelayanan ME ini bagi pernikahan dan mungkin sudah ada dampak-dampak apa yang dihasilkan, Pak Arief? Boleh ceritakan mungkin? Oh boleh, ya. Awalnya kalau begitu lebih baik saya cerita tentang diri saya sendiri ya. Iya. Ya, begini. Awalnya saya kan gampang. Ketika sebelum tahun 2000 itu perkawinan saya kan cerai pasti tidak, tapi unhappy, gitu aja. Ya. Karena tadi kan terkungkung di dalam ketidakmampuan untuk berkisah, sharing satu dengan yang lain. Nah, kemudian kan quote and quote saya dipaksa untuk ikut ME, ya. Artinya dipaksa oleh Tuhan untuk mengikuti ME. Dan ME bagi saya itu sangat menolong, ya. Artinya saya di situ tercelikkan mata rohani saya tentang perspektif perkawinan itu sendiri. Sehingga saya boleh memahami bahwa perkawinan itu sebuah perjalanan, Bu Iin. Yes. Dan para pasutri semua. Perkawinan itu sebuah perjalanan ziarah yang kadang-kali melewati lembah, kadang-kali melewati gurun, terkadang juga melewati padang rumput yang hijau. Tetapi itu kita harus jalani. Ya. Jadi perkawinan itu bukan hanya urusan saya sebagai suami dan Meti sebagai istri. Bukan. Ada Tuhan. Ya. Dan di mana saya dan kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan. Disitulah quote and quote proses bertumbuhnya inilah di dalam perjalanan ziarah inilah yang saya temukan di perjalanan marriage enrichment di dalam MA itu sendiri. Sehingga quote and quote hidup perkawinan saya diselamatkan dan diperkaya lewat marriage enrichment. Iya. Oke, berarti dampaknya sebenarnya langsung malah dialami ya oleh Pak Arief ya. Langsung, ya. Iya, betul. Atau mungkin sudah pernah ikut ME? Belum, Pak. Nanti ya. Kalau jadi host nih ya langsung ditembak untuk ini ya. Tapi betul Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu sekali mungkin kita juga tahu ya. Mungkin ada Pak Arief di antara pemirsa yang sebenarnya mungkin belum tahu juga gitu ya bahwa ada satu pelayanan ME ini karena mungkin mereka juga apa gitu ya, suami istri udah nikah selesai gitu. Udah nggak usah macem-macem lagi gitu. Betul. Iya. Cuman memang ini adalah pelayanan yang tentu saja sampai hari ini saya yakin membawa juga ya berkat bagi banyak sekali pasangan-pasangan ya yang mungkin ya nggak bisa kita ceritakan satu persatu pada hari ini. Betul. Tapi memang apa yang dilakukan di dalam pelayanan ME ini sungguh karena semata-mata Tuhan yang bekerja, Tuhan yang boleh memberikan kesempatan begitu ya
pelayanan MA ini untuk menjadi satu berkat bagi para pasangan. Nah, Pak Arief mungkin bisa ada saran-saran apa nih bagi pasangan supaya boleh membangun sebuah pernikahan yang benar-benar kuat nih, apalagi di masa sekarang nih Pak Arief. Ada saran apa kira-kira dari Pak Arief? Ya, para pasutri yang dikasihi Tuhan, konteks saat ini bukan hal yang mudah, bukan? Masa pandemi ini, ya. Saya juga tidak mudah, ya. Tapi mari kita memanfaatkan situasi yang tidak mudah ini justru sebagai perekat antara relasimu antar pasangan. Nah, ingat para pasutri, warisan yang terbaik dalam hidup kita untuk anak-anak kita bukanlah harta. Kalau harta, orang lain bisa memberi. Tapi warisan terbaik dalam hidup kita untuk anak-anak kita adalah perkawinan yang sehat dan keteladanan yang hidup. Jadi, rawatlah perkawinanmu. Rawatlah relasimu. Tumbuh kembangkanlah relasimu. Dan wariskanlah keteladanan perkawinanmu itu kepada anak-anakmu. Iyalah. Itu adalah sebuah warisan yang takkan terlupakan bagi generasi di bawahmu. Itu aja Bu Iin. Oke, Pak Arief. Ya, mungkin ada closing statement yang saat ini bisa disampaikan karena saya tidak tahu ya, tapi di antara para pendengar podcast saat ini mungkin ada yang berpendapat begini Pak Arief. Oh, kalau begitu saya juga nggak dapat warisan yang bagus. Jadi orang tua saya atau mak engkong saya juga orang pernikahannya amburadul kok. Ya nasibnya gitu ya, kalau saya hari ini ya ikut amburadul begitu ya. Tapi mungkin dari Pak Arief ada satu closing statement dari acara kita ini, khususnya tentang kesetiaan ini. Para pasutri, kesetiaan adalah tak ternilai. Engkau bisa memiliki banyak hal, tapi tanpa kesetiaan itu meaningless, tak berarti. Tetapi sesuatu yang berarti yang dibawa melampaui batasan waktu adalah kesetiaan. Dan di mana engkau peroleh kesetiaan itu? Dalam perkawinan. Maka ingatlah bagi saya, dan saya harap bagi engkau juga, perkawinan adalah tempat kita belajar untuk mengerti dan dimengerti. Perkawinan adalah tempat terbaik untuk kita belajar memberi dan diberi. Perkawinan adalah tempat kita belajar mengasihi dan dikasihi. Dan perkawinan adalah tempat yang terbaik untuk mengampuni. Jadi, Bu Iin dan para pendengar sekalian, perkawinan adalah sebuah tempat terbaik untuk kita berproses menuju seperti karakter Kristus. Tuhan memberkati. Oke, luar biasa sekali ya Pak Arief. Tentu saja kami bersyukur sekali kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Pak Arief atas waktu yang boleh diberikan. Dan sebenarnya ada masih banyak sekali hal yang bisa kita gali tentang kesetiaan dan juga tentang pasutri ini. Tetapi memang waktu tidak bisa untuk mengizinkan kita. Mungkin di lain waktu dengan topik yang masih berkaitan dengan pasutri, kita masih bisa kongko kembali begitu. Amin. Ya Pak Arief. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Arief untuk kesediaannya membagikan berkat pada hari ini. Dan izinkan saya untuk boleh menutup acara podcast Kopastif hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih juga untuk waktu yang Anda berikan. Anda boleh mengikuti podcast Kopastif Kongko Pastoral Inspiratif kali ini. Saya yakin dan percaya bahwa Anda tentu saja mengalami berkat. Dan jangan hanya Anda yang mengalami berkat, tapi Anda juga bisa membagikan berkat ini bagi rekan-rekan, bagi pasangan-pasangan yang ada di sekitar Anda.
Dan biarlah apa yang boleh kita bicarakan hari ini sungguh boleh menjadi sebuah inspirasi khususnya dalam kehidupan rumah tangga Anda, di dalam Anda menjalankan sebuah kesetiaan. Karena tentu saja ketika kita menjalankan kesetiaan ini adalah kita sedang menjalankan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Sebagai orang-orang yang memiliki Tuhan, sebagai orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah roh kesetiaan ini memang adalah sesuatu yang seharusnya juga terpancar dari kehidupan kita. Saya, Penginjil Irene Widya Kusuma, akan menutup hal ini dan tentu saja nantikan kembali podcast-podcast kita seri berikutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik dan juga teman-teman kongko yang lainnya. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih banyak Pak Arif. Terima kasih, Tuhan memberkati.